Lakal hamdu ya man bil kitab qad anzala ala al-mustafa man bil hidayah qad ursila alaihi salatullahi thumma salamuhu kadzal al wal ashabu man ahrazu wal ula. Amma ba'du. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kami hormati dosen pengampu Dr. Haji Solahuddin Ayub Fakhruddin LCMA, serta seluruh jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam rangka kajian kitab tafsir As-Siraj Al-Munir karya Al-Imam Khatib Asy-Syarbini Al-Misri. Pada kesempatan malam hari ini, kajian akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Muslim Al-Jihad, mahasiswa pendidikan Kadar Ulama Masjid Istiqlal, yang akan membahas tema terkait tafsir ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan paparan kajian tafsir As-Siraj Al-Munir dari Al-Ustaz Muhammad Muslim Al-Jihad. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alayka ya Rasulullah, wa ba'du. Yang kami hormati, kami ta'zimi, kami muliakan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, juga kepada Dr. Salahuddin Ayub Fakhruddin LCMA selaku dosen pembimbing dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali melanjutkan kajian tafsir As-Sirajul Munir fil i'anati ala ma'rifati ba'di ma'ani kalam Rabbina al-Hakim al-Khabir, karya Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i. Dan alhamdulillah, malam ini kita sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang pasti kita baca sekurang-kurangnya setiap hari, sehari 17 kali. Lalu bagaimana dengan pesan dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini yang akan sama-sama kita pelajari, kita ambil ibrahnya dari Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam melalui kitab beliau Tafsir As-Sirajul Munir. Baik, kita mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau sebagaimana yang kemarin-kemarin sudah kita lalui, beliau menyajikan tafsirnya ini dengan metode soal jawab atau dialog imajiner. Beliau membuat pertanyaan sendiri dan beliau menjawab sendiri. Kata beliau seperti ini, lima qurdira dhamiru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada pengulangan kata iyyaka. Dengan iyyaka na'budu wa nasta'in misalnya itu sudah cukup. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan redaksi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaknya diulang 2 kali. Apa kira-kira maksud ini? Ujibu, kata beliau, jawabannya adalah bi annahu qurdira bitamsis ala annahu almusta'an bihi la ghairu. Kata beliau, dengan adanya pengulangan 2 kali ini menunjukkan penegasan bahwasanya kalau kita mau minta tolong, ya minta tolongnya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Ini permulaan yang beliau bawa, yang beliau berikan kepada kita. Nanti ada penjelasan lanjutannya. Kemudian lima quddimatil ibadatu 'alal isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepadamu kami menghamba, atau hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian beliau bertanya lagi, kenapa kok ibadah itu lebih didahulukan daripada minta tolong? Beribadah itu lebih didahulukan daripada isti'anah, minta tolong. Kenapa? Pertama kata beliau, ditatawafaqa, agar ayatnya selaras, agar ayatnya serasi. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agar ayatnya serasi kata beliau. Kemudian waliyu'lama minhu anna taqdimal wasilata ala talabil hajah ad'a ila ijabah. Kata beliau, dan ini memberikan pesan kepada kita bahwasannya mendahulukan mengambil perantara atau mengambil wasilah daripada meminta sesuatu itu lebih diutamakan dan lebih cepat penyampaiannya. Maksudnya begini, kalau kita biasanya, kalau kita pengen sesuatu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang hanya minta saja. Dia cukup, minta sudah selesai. Padahal takdimal wasilah, mengambil perantara, kita sebagai manusia kita bisa mengambil perantara. Perantara kita yakni ikhtiar. Jadi begini, banyak orang-orang yang salah atau keliru menerjemahkan tawakal. Tawakal itu diartikan pasrah, sehingga nyerah begitu saja. Misal lagi ada masalah, bagaimana masalahnya kemarin? Nggak tahu, terserah Allah saja. Kadang-kadang seperti itu. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai manusia, tawakal itu harus ikhtiar dulu, dan ikhtiarnya harus maksimal. Hadirin, kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ada sebuah ayat, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, kalau kalian berdoa kepada saya, minta kepada saya, pasti saya kabulkan doa kalian. Tapi beribadah dulu kepada saya. Penuhi dulu kewajiban kalian kepada saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Khatib Asy-Syarbini di sini menjelaskan bahwa kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya, sebaiknya kita harus mendahulukan ibadah. Ketika kita sudah mengambil wasilah tersebut, baru kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada ila ijabah. Maka ini lebih cepat kepada penyampaian dari apa yang kita maksudkan. Jadi begitu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada sebuah pesan bahwasannya kita tidak boleh tawakal begitu saja, tetapi harus didahului terlebih dahulu dengan ikhtiar, dan ikhtiarnya harus maksimal. Ini ada banyak contoh dari Rasulullah SAW ketika meniru beberapa sahabat yang keliru dalam menerapkan tawakal. Seperti mungkin kita tahu bahwa ada sahabat yang menemui Rasulullah, kemudian kudanya tidak diikat. Kata Rasulullah, ini bukan tawakal. Tawakal yang benar adalah kudanya ikat dulu, pastikan aman dulu, itu baru namanya tawakal. Jadi tawakal itu harus ikhtiar dulu yang maksimal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Kemudian kata beliau, wa aidan lima nasabal mutakallim al-ibadah ila nafsi aw hamadalika faraha wa i'tirafan minhu bima yasduru anhu. Kata beliau begini, kenapa kok iyyaka na'budu harus disambung dengan iyyaka nasta'in? Kata beliau, agar orang yang beribadah tidak merasa bahwasanya dia beribadah itu karena dirinya sendiri. Kalau punya pemahaman seperti ini bahaya. Bahayanya apa? Nanti dia akan keluar pemahaman, berarti Allah butuh dengan ibadah saya. Padahal Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Maka kata beliau, agar orang yang beribadah atau orang yang membaca surah Al-Fatihah atau orang yang salat itu tidak auhamadalika faraha wa i'tirafa, tidak ngaku-ngaku, tidak merasa dan lain sebagainya. Maka kemudian fa'aqabahu bi qaulihi wa iyyaka nasta'in. Maka kemudian diikutkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agar apa? Agar seorang hamba sadar bahwasanya dia bisa salat karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyadulla ala anna al-ibadata ayatan mimma la tatimmu wa la tatayassaru lahu illa bima'unatin minhu ta'ala wa taufiq. Bahwa
Ya dia salat itu karena mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pernahkah kita merenungi menjawab azan? Di dalam hadis Sahih Muslim, riwayat Muslim, riwayat dari Umar bin Khattab, itu kan kita diajarkan azan menjawab azan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka antara panggilan dan jawaban itu sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Antara panggilan dan jawaban masih sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Lafaz berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu, masih begitu. Kemudian kita pindah. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Ada panggilan salat. Rasulullah mengajarkan kepada kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walaupun nanti di riwayat yang lain ada hayya 'alas shalah juga. Ini seakan-akan seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada panggilan salat dan kita tergerak untuk salat, kita harusnya bersyukur. Dan kita akan salat dengan penuh perenungan. Dan insya Allah akan bisa khusyuk di dalam salat kita. Jadi salat bukan sekedar formalitas. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, ayo salat, Rasulullah seakan-akan memberikan jawaban, mengajarkan kepada kita, ya Allah, kami tidak mampu untuk salat kecuali Engkau yang menggerakkan kami untuk salat. Jadi tidak lagi salat sebagai formalitas, tapi benar-benar bersyukur kepada Allah karena masih digerakkan dan masih diizinkan untuk salat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, agar apa? Agar kita tidak merasa bahwasanya salat itu, ibadah itu dari kita seakan-akan Allah butuh dengan kita. Tidak seperti itu. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh dengan ibadah kita, kita sendiri sebagai pelaku ibadah tersebut. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lima udila an lafdil ghaibah ila lafdil khitab. Kemudian Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini kemudian bertanya, kenapa kok dari kata ganti orang ketiga, dia, mereka, atau orang yang enggak ada, ghaib, itu diganti menjadi kata ganti orang kedua, atau kamu, atau kalian, atau seakan-akan orang yang hadir di sana, seakan-akan sosoknya hadir di depan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini di dalam bahasa Arab kita kenal dengan iltifat. Artinya ada terjadi perubahan dhamir di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Baginya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi penyayang. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang merajai nanti hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat ini Allah tidak menggunakan redaksi iyyahu na'budu. Allah tidak menggunakan hanya kepadanya. Tapi Allah merubah dari yang tadi dia atau kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua, seakan-akan zatnya hadir. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah ini kata beliau, yang pertama untuk ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab, dan tahsinan lil kalam, untuk memperindah susunan bahasa, wa tansyitan lis-sami', dan untuk menarik perhatian, sehingga orang yang mendengarkan itu memperhatikan lebih-lebih ayat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, riwayat dari Abu Hurairah, bahwa kata Allah, qasamtu baini wa baina 'abdi fi shalah nisfain, bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi di dalam bacaan Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Itu kata Allah, di dalam membaca Al-Fatihah itu ada bagian-bagiannya. Pertama, haknya saya untuk dipuji oleh hamba saya. Yang kedua adalah haknya hamba saya untuk mendapatkan komitmen saya agar
menjawab apa yang mereka pinta, apa yang mereka sebut di dalam doanya itu wali abdi masal, akan saya kabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Seakan-akan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu hadir di hadapan kita agar kita bisa merasakan itu istihdharul qulub, menghadirkan hati dan bisa membantu kita untuk khusyuk. Makanya di dalam kitab At-Taqrirus Sadidah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf itu di sana terdapat salat itu sunnahnya adalah khusyuk. Khusyuk di dalam salat itu sunnah, bukan rukun. Bayangkan kalau rukun repot ini. Kita secara fikih salat kita bakal susah. Tapi khusyuk itu adalah sunnah di dalam salat. Nah, kata beliau, usahakan untuk bisa khusyuk di dalam salat. Fa in lam yastati', tapi kalau kamu nggak bisa khusyuk di dalam salat secara utuh, kata beliau, maka fa in lam yastati' fa fi thalathati mawadhi'a kama qala ba'duhum. Maka kata beliau, usahakan bisa khusyuk di antara salah satu dari 3 tempat. Ini kalau salah satu dari 3 tempat ini kita bisa khusyuk, insya Allah salat kita akan terbantu untuk khusyuk dan bisa khusyuk selanjutnya. Apa? Yang pertama di inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu kalau kita bisa khusyuk, insya Allah salat kita khusyuk dan membantu kita untuk khusyuk. Nah, kita tidak membahas ini, nanti kalau dibahas terlalu lebar. Nah, yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghamba, hanya untukmu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini kalau kita bisa khusyuk, insya Allah akan membantu kita untuk khusyuk. Artinya apa? Ketika kita sholat, secara sederhana, ketika kita sholat, ada beberapa tempat yang di situ berpeluang membantu kita untuk khusyuk. Pertama, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, kami sedang menghadap Engkau ya Allah. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Ketika kita bisa khusyuk di situ, maka insya Allah salat kita bisa khusyuk. Kenapa? Karena yang menciptakan langit dan bumi. Kita ini seperti tidak ada apa-apanya. Begitu kecil, begitu lemah. Makanya kalau kita bisa khusyuk di lafaz ini, bisa khusyuk salat kita, bisa membantu salat kita untuk khusyuk. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi kita sudah bahas. Ayat ini seakan-akan memberikan pesan kepada kita, seakan-akan zatnya hadir. Nah, dhamir mukhatab. Seakan-akan ada zatnya di hadapan kita, ada orangnya. Ya Allah, hanya kepadamu. Nah, kalau kita bisa khusyuk di sini, maka insya Allah salat kita bisa khusyuk. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah itu. Yang terakhir adalah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kemudian kan kita kadang-kadang membaca Al-Fatihah sendirian. Tidak selalu berjamaah atau beramai-ramai. Nah, kata beliau, kenapa kok di ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa kok menggunakan na'budu, kami? Padahal kalau sendiri harusnya pakai saya, bukan kami. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Nah, begitu. Tapi kok di sini menggunakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Yang artinya mengikut sertakan banyak orang. Siapa saja? Lil qari, bagi pembaca itu sendiri, waman ma'ahu minal huffaz, dan orang-orang yang hafal surah Al-Fatihah. Kemudian wa hadiri salatil jamaah, dan orang-orang yang mengikut salat berjamaah. Kalau imam lagi baca, imam mengikut sertakan seluruh bacaan mereka yang ikut berjamaah. Kemudian aulahu walisairul muwahhidin, atau untuknya dan untuk orang-orang yang semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberikan makna adraja ibadatahu fi tadha'ifi ibadatihi. Mengikut sertakan ibadahnya kepada ibadah orang banyak. Wa khalata hajatahu bihajatihim. Kemudian mengikut sertakan juga hajatnya kepada hajat-hajat orang banyak. Hadirin, di dalam hadis kan dijelaskan, kalau kita mendoakan orang tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka malaikat pun akan mengaminkan doa kita. Dan kalau sudah malaikat yang mengaminkan, maka masya Allah, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ini kita tidak diajarkan egois. Kita diajarkan untuk peduli kepada sesama, perhatian kepada sesama. Kemudian saling mendoakan satu sama lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, la'alla ibadatahu tuqbal.
mudah-mudahan dengan ini, dengan adanya perasaan, dengan adanya anggapan seperti tadi, saling mendoakan, perhatian dengan orang lain, mendoakan orang lain, itu mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya ibadah orang banyak, dan hajatnya kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya diijabah oleh Allah karena keberkahan hajat orang banyak. Karena itu kemudian disyariatkan untuk sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi diajarkan untuk perhatian kepada sesama, saling mendoakan satu sama lain. Kemudian fa in qila, ini terakhir, lima quddimal maf'ul, kenapa kok didahulukan maf'ul daripada jadi begini, iyyaka na'budu, bukan na'buduka wa nasta'inuka. Biasanya kalau lagi ada dai, ada ulama gitu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, nahmaduka wa nasta'inuka, begitu. Tapi kok di sini enggak? Di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, ujibu bi anna taqdimahu, karena didahulukan letak tersebut litta'zim, untuk benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal tadi litansis, untuk penegasan bahwa kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ihtimami bihi, dan agar kita benar-benar perhatian, memusatkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wad dalalata 'alal hasr, dan kemudian bermakna bahwa ada pengkhususan di situ. Ada pembatasan, pengkhususan ya. Jadi hanya kepadamu ya Allah. Jadi ada makna hasr di situ. Hanya kepadamu ya Allah. Makanya kemudian Sayyidina Ibnu Abbas kemudian menjelaskan, maknanya adalah na'buduka wa la na'budu ghairaka. Ya Allah, ayat ini berarti bahwa kami hanya menghamba kepadamu ya Allah. Ibadah kami hanya untukmu ya Allah, la ghairaka, bukan untuk yang lain. Seandainya susunan ini diganti begini, na'buduka atau nasta'inuka, ya Allah hanya kepadamu kami minta, ya Allah kepadamu kami minta pertolongan. Tidak ada makna hasr di sana. Maka ini bisa jadi maknanya seperti ini. Ya Allah kami minta tolong kepadamu, juga kepada si fulan, juga kepada si fulan dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan ini diletakkan di awal, ini bermakna pembatasan, bermakna pengkhususan. Ya Allah, hanya kepadamu kami menghamba, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa penjelasan dari Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab As-Sirajul Munir. Ada banyak sekali yang Masya Allah, ternyata begitu luas ya. Ini adalah usaha beliau untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil hikmah dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kami pernah ketika mengaji tafsir surah Al-Fatihah itu begini, kan ulama-ulama kita itu biasanya kalau ada orang yang datang, kalau ada hajat dan lain sebagainya, kan biasanya begini, Al-Fatihah begitu ya. Dia ridha bi syafa'ati Rasulullah, Al-Fatihah ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Kok kenapa seperti itu? Kok baca Al-Fatihah nanti ada yang bilang, kok enggak Al-Baqarah saja? Kok enggak ini? Kok Al-Fatihah? Oh, jangan-jangan mentang-mentang pendek ya? Enggak. Bukan semata-mata karena pendek, bukan. Tapi memang karena ada tuntunannya. Jadi kalau kita punya hajat, itu Al-Fatihah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah, ketika sampai pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hada baini wa baina 'abdi. Ini adalah tempat komitmen saya kepada hamba saya. Wali 'abdi ma sa'al. Kalau hamba saya meminta pada lafaz ini, maka saya akan kabulkan doa mereka. Jadi begitu luar biasa istimewanya makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami menghamba, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
Ini menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jangan lupa, kita sebagai seorang hamba tidak boleh hanya menggantungkan saja kepada Allah tanpa usaha apapun. Kita tetap harus mendahuluinya dengan berikhtiar. Ikhtiarnya juga ikhtiar yang maksimal. Baru kemudian setelah itu, baru kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan terbaik, akan memberikan hasil akhir yang terbaik. Kalau kata Imam Ghazali, tawakal itu adalah i'tiqaduka antastahkim i'tiqadaka billahi fima wa'ad, bahwa engkau benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ta'taqid anna ma qaddara laka sayasilu ilaika la mahalata, bahwa pasti apa yang menjadi bagianmu akan sampai kepadamu. Wa in jitahada kullu man fil alam ala sarfi anka, walaupun banyak orang yang menghalanginya. Kalau sudah bagian kita, asal kita mau mendahulunya dengan ikhtiar, kita berusaha terlebih dahulu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan itu kepada kita. Atau di dalam penjelasan tadi bahwasannya anna taqdimal wasilata ala talabil haja ad'a ilal ijabah, bahwa mendahulukan mengambil perantara baru kemudian berdoa, baru kemudian meminta, itu lebih cepat kepada pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf banyak kekurangan dan kekhilafan dari kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampunannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Muslim Al-Jihad SAG yang telah memaparkan beberapa penjelasan terkait tafsir ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah, izinkan kami mengulas beberapa poin penting dari penjelasan tadi. Jadi kita bisa dari penjelasan yang sudah dijelaskan, kita bisa mengambil pesan utama bahwa ayat ini memberikan pesan penguatan iman, juga memberikan pesan-pesan lainnya seperti perhatian dan peduli kepada sesama melalui kata na'budu wa nasta'in. Di samping itu juga membuat kita mempunyai etos kerja dan baik dan percaya diri dengan mendahulukan mengambil wasilah, baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala